kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran berikutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelumnya, tepuk semangat! Memimpin lagu Indonesia Raya ke depan, dan kalian silakan dimohon berdiri.
ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat masalah-masalah kecil baik di sekolah maupun rumah? Ada tidak masalah kecil yang pernah kalian lihat? Masalah kecil. Ada. Nah, ini sekarang masalah kecil kita berhubungan dengan rumah kita. Di sini, pernahkah kalian melihat masalah kecil dengan lupa mematikan lampu? Tahu lampu? Tahu. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian ada yang sering lupa mematikan lampu di rumah kalian? Berarti banyak ya. Nah, bayangkan betapa mudahnya jika lampu rumah otomatis menyala saat gelap dan mati saat fajar. Ini menghemat energi dan waktu. Jadi kalian tidak usah mematikan listrik menggunakan saklar. Sekarang sudah ada alat canggih yang sudah memakai AI, namanya bebek pintar. Nah, itu adalah alat berupa bebek yang dicolokkan ke lampu, ke saklar itu dicolokkan. Nanti kalian tinggal bilang, bebek pintar, matikan lampu. Sudah mati lampunya. Bebek pintar, hidupkan lampu. Itu sudah hidup lampunya. Bebek pintar, matikan TV. Itu sudah mati TV-nya. Bebek pintar, hidupkan TV. Hidup TV-nya. Kenapa? Karena alat yang digunakan itu sudah canggih dan menggunakan sistem AI. AI itu adalah sistem di mana bisa membuat sesuatu benda secara otomatis menyalakan dan menghidupkan lampu, televisi atau kipas. Untuk Bu, saya penasaran seperti apa bebek pintar itu. Kalian bisa lihat di Google atau di alat media lainnya. Kalian bisa lihat itu browsing. Nah, sekarang lampu otomatis bertenaga surya. Kalian pernah lihat lampu tidak menggunakan listrik? Menggunakan apa? Menggunakan cahaya matahari. Itu namanya adalah lampu otomatis bertenaga surya. Nah, di sini pernahkah kalian berjalan pulang di malam hari dan harus meraba-raba saklar mencari lampu? Pernah tidak, teman-teman? Kalau kalian mati lampu, apakah kalian pernah meraba-raba? Mencari alat yang digunakan untuk menghidupkan listrik atau saklar? Pernah? Nah, di sini dengan teknologi sederhana seperti sensor cahaya dan mikrokontroler kecil, kita bisa membuat lampu yang otomatis menyala seperti bebek pintar itu saat senja tiba dan mati saat matahari terbit. Gunanya untuk menghemat energi dan listrik, juga untuk keamanan rumah dan lebih terjamin rumah kita agar tidak terjadi konslet listrik, biaya listrik tidak mahal. Ini gunanya lampu otomatis bertenaga surya. Kemudian kepraktisan tanpa perlu memikirkan saklar. Jadi kalian tidak perlu menghidupkan untuk mematikan, tidak perlu. Kalian cuma tinggal bilang bebek pintar, matikan lampu. Sudah mati lampunya. Sudah seperti itu. Atau bisa juga kalau menggunakan ini bertenaga surya. Jadi kalau gelap biasanya lampu itu hidup sendiri. Tapi kalau terang lampu itu mati. Biasanya seperti itu kalau menggunakan lampu otomatis bertenaga surya. Jadi kalau gelap misalnya mati lampu, kalian menggunakan lampu otomatis itu hidup, yang lain mati, lampu kalian hidup. Itu kegunaannya lampu otomatis bertenaga surya. Tapi kalau sudah matahari terbit dan sudah terang, itu lampunya otomatis mati sendiri. Jadi kalian tidak usah mematikan lampu atau menyalakan lampu ODGB. Nah, kemudian di sini robot penyiram tanaman otomatis. Bu, ada robot sekarang, Bu, ada. Apakah, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah Sanyo itu termasuk robot atau bukan? Kok
termasuk robot. Kenapa termasuk robot? Karena bukan manusia yang bekerja, tapi mesin. Cuman manusia yang mengontrol itu juga bisa disebut robot karena bisa mengeluarkan air tanpa bantuan manusia, tapi mesin. Nah, ini gambarnya. Ini adalah robot penyiram tanaman. Ini menggunakan mesin, jadi ini tersiram sendiri. Ini adalah robot penyiram tanaman. Banyak macam-macam robot. Ada Sanyo itu bisa disebut robot karena sudah menggunakan teknologi mesin. Dan ini sulit menjaga tanaman tetap hidup, apalagi saat Anda sering bepergian. Jadi tanaman membutuhkan kelembaban yang tepat agar tidak layu atau kelebihan air. Jadi kalau kita memiliki robot penyiram tanaman, kita tidak usah khawatir tanaman kita akan mati. Karena di sini sudah ada alat setelnya. Kalau pagi hidup sendiri menyiram tanaman. Jadi kalian tidak usah repot-repot lagi. Kemudian robot penyiram tanaman menggunakan sensor kelembaban tanah. Kalau sudah diketahui tanahnya kering, robot otomatis menyiram tanaman tersebut. Jadi kalian tidak usah menyiram sendiri karena sudah ada robot. Di sini manfaatnya ini yaitu tanaman sehat dan terawat. Tidak perlu khawatir saat liburan, menghemat air karena menyiram tepat guna. Jadi kegunaan robot ini kalau sudah jam 3 disiram, robot ini akan menyiram jam 3. Ada pengaturannya. Harganya juga pasti mahal. Karena ini menyeting sendiri, ada pengaturannya sendiri. Kalau sudah jamnya, kalau sudah tepat waktunya menyiram, dia akan menyiram. Nah, di sini 3. Robot pembersih sampah. Robot pembersih sampah ada yang tahu contohnya seperti apa? Pernah dengar robot pembersih sampah atau pengepel lantai? Iya, Fian? Mas Fian? Tahu? Nah, di sini nanti akan ada video pembelajarannya. Nanti kalian pasti tahu apa itu robot pembersih sampah. Di sini robot pembersih sampah. Robot pembersih sampah di sini di rumah umumnya dikenal sebagai robot vacuum cleaner. Pernah dengar? Pernah dengar? Bentuknya tahu? Seperti apa? Lingkaran, bagus. Bentuknya seperti lingkaran. Nah, berarti kalian juga canggih termasuk ya. Nah, bentuknya seperti lingkaran. Perangkat otomatis yang dirancang untuk membersihkan lantai dari debu dan kotoran. Beberapa model bahkan memiliki fitur untuk memisahkan dan mendaur ulang sampah. Ini yang canggih, bisa mendaur ulang sampah. Jenis robot pembersih sampah rumah. Di sini ada robot vakum, berarti itu vakum cleaner termasuk robot. Kemudian vakum cleaner ini atau robot vakum fokus pada membersihkan debu dan kotoran kering di lantai. Jadi kalian kalau sudah menggunakan vakum itu, kalian tidak usah berdiri sendiri, tidak usah bekerja. Jadi tinggal robot vakumnya disetel, dijalankan. Kemudian robot vakum dan mop selain menyedot debu juga dapat mengepel lantai. Di sini robot pembersih permukaan air cerdas dirancang untuk membersihkan sampah plastik terapung di perairan. Ini biasanya digunakan untuk membersihkan sungai, membersihkan selokan. Kalau membersihkan laut harus pakai yang besar. Nah, di sini robot pembersih pantai ini. Nah, kalau ini dirancang untuk membersihkan sampah di pantai termasuk di pasir. Jadi bedanya ini hanya di selokan atau di sungai. Kalau ini di pantai karena bentuknya yang lebih besar seperti perahu. Ibu mau memberikan pertanyaan
akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya tentang ini dulu. Bagaimana cara kalian membuang sampah di rumah atau di sekolah? Kalian membuang sampah di sekolah di mana? Tempat Tempat sampah. Kalau di rumah? Tempat sampah. Jadi sampah itu dibuang di tempat sampah, bukan dibuat di sembarang tempat. Pernahkah kalian melihat robot penyapu? Tadi itu robot penyapu apa bukan? Iya, robot penyapu. Menurut kalian bagaimana robot itu bekerja tadi? Bagaimana robotnya? Apakah sesuai perintah orang? Apa bekerja sendiri? Bekerja sendiri. Iya, bekerja sendiri karena sudah ada alat penyetelnya. Dan cara membuat robot itu sangatlah susah. Kenapa? Karena masih butuh beberapa proses agar robot itu bisa sempurna. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, materi yang akan kita pelajari itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan kalian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kegiatan bersih-bersih seperti tadi. Nah, sekarang pelajaran kita mengenai sampah. Sampah. Di sini ada teks mengenai masalah sampah di Indonesia. Sambil lalu dilihat, Ibu bacakan. Masalah sampah di Indonesia belum terkendali. Hasilnya 69 juta ton setiap tahun. Jadi banyak sampah itu menumpuk di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah. Di sini, situasi ini tidak hanya menciptakan masalah etika dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang kaya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah di Indonesia yang buruk dapat berdampak jangka panjang terhadap sumber daya alam pariwisata dan bahkan ketahanan pangan negara. Jadi, sampah itu yang menumpuk bisa mencemari lingkungan dengan baunya. Kalau di pantai, biasanya orang itu sering membuang sampah plastik, bahkan kotoran manusia pun dibuang di laut. Jadi, setiap ada ombak yang datang pasti membawa sampah. Sampah itu bertumpuk di pantai. Jadi karena sampah itu bisa menyebabkan pencemaran di laut hingga membuat binatang-binatang kecil atau terumbu karang itu bisa mati dan tercemar. Itu diakibatkan oleh sampah. Dari total sampah yang dihasilkan, sampah organik menyumbang sebagian besar. Tetapi masalah terbesar dari datangnya sampah plastik yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan ratusan tahun untuk terdegradasi dan berdampak buruk pada ekosistem laut. Jadi yang paling berbahaya itu adalah sampah plastik. Karena sampah plastik tidak bisa terurai. Jadi bentuknya itu akan tetap dan sulit terurai. Kemudian di sini sampah plastik merupakan sampah yang seringkali terbuang ke sungai dan akhirnya bermuara di lautan, mencemari perairan serta mengancam biota laut. Seperti yang Ibu bilang, sampah plastik itu akan menyebabkan biota laut itu mati karena tercemarnya air laut dan terumbu karang. Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi di Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tetapi saking banyaknya pulau-pulau itu juga saking banyaknya sampah yang dibuang ke laut oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mengakibatkan laut yang biasanya indah
tidak menjadi tercemar. Populasi yang terus bertambah menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Masalah ini semakin mendesak seiring dengan bertumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana menghasilkan lebih banyak limbah. Jadi sampah yang kita buang ke laut itu menghasilkan limbah. Limbah itu bisa berbahaya dan membuat biota laut itu mati. Lebih mengkhawatirkan lagi, dari total timbunan sampah di Indonesia ini, sekitar 33% tidak terkelola dengan baik. Sehingga di tempat pembuangan sampah atau di bank sampah itu sampahnya menumpuk. Bahkan juga menghasilkan bau yang tidak sedap. Seperti di sini, sepertiga dari seluruh sampah yang dihasilkan terakhir di tempat yang tidak semestinya, seperti sungai, laut, atau tempat pembuangan ilegal yang tidak dikelola dengan baik. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh sampah itu sangat berbahaya. Nah, di sini sampah itu dibagi menjadi 3, Mbak Nanda. Benar, Mbak Nanda. Sampah itu dibagi menjadi 3. Coba Mbak Putri, sampah apa? Sampah apa? Sampah organik, sampah anorganik, limbah B3. Iya, sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah limbah B3. B3 itu artinya bahan berbahaya dan beracun. Ingat, B3 adalah sampah berbahaya dari bahan berbahaya dan beracun. Mas Aldan, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai. Contohnya apa, Mas Aldan? Contohnya apa yang bisa terurai? Sampah yang bisa terurai, contohnya? Ada yang bisa membantu? Ya, Mas Agil? Buah. Sisa-sisa buah. Ada lagi? Sayur. Ada lagi, Mbak Nita? Lagi? Ampas? Ampas teh bisa. Kemudian semua yang kalian sebutkan contoh-contohnya itu adalah sampah organik, sampah yang bisa membusuk atau bisa terurai. Terurai itu artinya membusuk, anak-anak, bukan pas hilang, bukan, tapi membusuk jadi habis. Kalau tidak percaya silahkan kalian beli apel, makan apel, kemudian sisanya kalian taruh di dalam botol atau ditaruh di plastik, nanti itu akan membusuk. Dan itu namanya terurai. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai, sulit membusuk, sulit berganti bentuk. Sampah anorganik ini biasanya untuk menghilangkannya ditimbun di tanah agar tidak menyebabkan pencemaran tanah dan air. Nah, contohnya, ayo coba Mas Faza. Coba Mas Faza contoh sampah anorganik. Plastik lagi. Sedotan lagi. Boleh. Plastik kresek itu juga termasuk sampah anorganik. Kaleng, benar Mas Arsil, kaleng itu juga sampah anorganik. Sekarang sampah limbah B
pertanyaan dulu. Kok bisa Bu itu beracun? Coba diminum. Mati atau hidup? Mati. Kalau ini nanti kecium baunya, yang tahu baunya backgreen atau pemutih, baunya seperti apa? Bukan harum, tapi menyengat. Kalau kamu dibekap, diambil kain lalu diberikan pemutih, pasti ditaruh di hidungmu, pingsan nanti. Nah, di sini pembasmi serangga seperti Baygon. Pernah yang meminum Baygon? Di sini ada yang pernah meminum Baygon? Kenapa tidak? Bahaya. Karena bisa mati atau pingsan? Iya. Kenapa? Pembasmi serangga atau Baygon itu bisa menyebabkan kita meninggal atau keracunan kalau tidak meninggal. Batu baterai. Di dalam batu baterai itu terdapat bahan kimia. Apabila kalian menghirup atau memakannya bisa berbahaya. Pasti justrunya akan ke rumah sakit. Tubuh kalian menderita, perut kalian menderita, orang tua kalian juga akan menderita. Nah, sekarang oli bekas. Oli bahaya apa juga ya? Nah, itu kan? Oli bekas itu bisa berbahaya kalau kita menelannya. Atau terkena bibir, atau terkena pakaian, itu juga bisa berbahaya. Pakaian bisa kotor. Kalau tidak percaya silahkan coba. Nanti ibu kalian akan marah karena tidak bisa dicuci. Nah, di sini ini tidak bisa. Nah, sekarang memahami jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah ini adalah tong sampah. Pernahkah kalian melihat tong sampah seperti ini? Pernah. Di mana biasanya? Di rumah sakit. Di jalan raya ada? Kalian tahu fungsinya? Kenapa ada 3 tong sampah? Tahu apa tidak? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Terkadang kita membuang sembarangan kan? Dibuang di kuning, dibuang di merah, dibuang di hijau. Kalau ada tempat sampah, kita akan membuangnya ke tempat sampah. Tapi sebenarnya di sini sudah diberikan contoh tempat sampah di mana tempat yang benar. Kalau ini hijau, kengain. Kalau hijau ya, hijau itu digunakan untuk sampah yang mudah terurai atau organik. Seperti sisa makanan, apel, sisa sayur, tomat busuk, cabai, ini bisa ditaruh di sini. Sedangkan yang ini, yang kuning untuk tempat apa Mas Ganesh kalau kuning? Plastik atau kaca. Iya, plastik atau kaca atau logam. Kenapa? Karena ini tidak bisa diurai. Kalau ini bisa dijadikan pupuk kompos. Kalau kalian sudah tidak punya pupuk di rumahnya, bisa dijadikan pupuk kompos yang ini. Diolah agar menjadi pupuk. Kemudian yang ini, nah ini tempatnya seperti plastik dan kaca. Apakah plastik ini bisa dimanfaatkan? Bisa. Dijadikan apa? Belanja. Iya, dijadikan? Belanja. Iya, bukan dijadikan sebagai bahan kerajinan. Bisa? Bisa dijadikan bunga? Bisa. Bisa dijadikan tempat sampah juga atau celengan? Bisa. Semuanya bisa digunakan. Plastik ini seperti plastik bisa digunakan sebagai tas lagi. Nah, botol plastik bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Kalau kaca ini biasanya dijadikan sebagai bahan pecah belah. Dan logam ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis kerajinan, untuk pengikat atau sebagainya. Kalau ini adalah tempat sampah untuk sampah berbahaya.
yang mengandung bahan kimia seperti baterai dan limbah elektronik. Apakah baterai jika dipanaskan atau ditaruh di tempat pembakaran, apakah kalian pernah melihat meledak? Iya, karena baterai itu mengandung bahan kimia, apabila dipanaskan itu akan meledak. Jadi hati-hati untuk baterai, langsung dibuang saja ke tempat sampah yang merah. Jadi ingat, kalau hijau untuk yang bisa terurai, kalau kuning tidak bisa terurai, kalau merah ini untuk sampah berbahaya. Nah, di sini sampah-sampah itu bisa dikelola seperti reduce, mengurangi jumlah sampah dengan cara menggunakan plastik kresek, membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Jadi kalian tidak usah beli-beli di luar, jadi kalian membawanya dari rumah. Tasnya juga membawa dari rumah, jadi tidak menumpuk sampah di masyarakat. Ini reuse. Reuse ini menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Misalnya kalian membeli botol minuman. Botol minuman itu dipakai lagi tidak apa-apa, agar tidak terjadi penumpukan botol plastik. Tapi yang bisa dipakai lagi, kalau tidak bisa dipakai lagi jangan dipakai. Nanti bahan kimianya kalian minum juga pas berbahaya. Jadi ini carilah botol yang bisa digunakan berkali-kali untuk minum. Kemudian recycle, mendaur ulang sampah yang tidak terpakai sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan. Di gambar ini, botol plastik bisa diubah menjadi tempat duduk. Bagus kan? Kemudian bisa menjadi tempat sampah. Di sini juga bisa menjadi tempat minuman juga. Jadi manfaatkanlah sampah plastik dengan baik agar kalian juga bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kalian kreatif, kalian bisa menghasilkan uang dengan cara recycle, mendaur ulang sampah plastik. Ini juga akan mengurangi penumpukan sampah. Nah, sekarang sebelum beranjak ke ini, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, ini sudah ada 3 kelompok kan? Kalian ini kan sudah duduk berenam. Jadi, kalian ini Ibu akan memberikan tugas kelompok kalian. Ya. Tugas kelompoknya di sini. Silakan kalian bisa lihat. Nah, di sini tugas kelompoknya, di sini murid terdiri dari 6 siswa, satu kelompok 6 siswa, sudah lengkap kan? Kemudian pos 1, murid berperan sebagai detektif sampah yang bertugas untuk menyelesaikan misi pada 3 pos. Pos 1 di sini, ini pos 1, ini lihat, ini pos 1. Pos 1 ada di sini, pos 2 ada di sana, pos 3 ada di sini. Masing-masing pos itu sudah ada soal. Jadi yang mengerjakan itu adalah ketua kelompok tapi maju semua. Jadi kalian membawa alat tulis dan ketua kelompoknya menulis, kalian membantu menjawab. Kelompok 1, pos 1 atau labirin sampah. Pos 1 ini adalah labirin sampah. Kalau kalian penasaran nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini kelompok 2, pos 2 memilih sampah. Itu ada sudah, tugasnya masing-masing sudah ada. Di sini pos 3 mengisi soal dekomposisi. Tugasnya yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya Mas Agil, untuk ketuanya Mas Agil. Kelompok 2 Mbak Caca. Kelompok 3 ini Mas Faza. Ya. Tugasnya begini, Ibu jelaskan dulu. Tugasnya seperti ini. Kalian misalnya Mas Agil di pos 2. Sudah selesai Mas Agil di pos 2, pindah lagi ke pos berikutnya. Misalnya Mas Agil pilih pos 1. Pos 1 sudah selesai, pergi lagi ke pos 3. Pokoknya setiap pos ini ada
Jadi masing-masing kelompok menyelesaikan misi pos 1, pos 2, dan pos 3. Ya, mengerti? Dari misalnya sekarang Mas Agil di pos 2. Mas Agil sudah selesai di pos 2, pindah lagi ke pos berapa saja yang belum dikerjakan. Misalnya Mas Agil, saya sudah selesai Bu di pos 2. Silakan Mas Agil di pos 1 udah apa-apa. Pos 3 udah apa-apa. Yang penting pos 1, pos 2 dan pos 3 selesai, pas kasih ke Ibu. Kalau sudah selesai. Untuk pos 1 ini Ibu kasih ke kelompok 3. Untuk pos 2 Ibu kasih ke kelompok 1 dan pos 3 ke kelompok 2. Silahkan ketua kelompok dan anggotanya ambil sendiri. Silahkan semuanya maju ke depan. Silahkan ambil soalnya, Mas kerjakan bersama-sama di depan semua. Yang pos 1, pos 3, pos 2, pos 3. Pos 3 siapa? Pos 3 ambil satu-satu saja untuk ketua kelompok. Ini pos 3 itu soal pos 3. Pos 3 sana, pos 3 sana. Silakan dikerjakan di sini yang pos 1. Yang pos 1 mana? Pos 1, pos 1. Kerjakan di sini Mas. Pos 1 sama temannya. Kerjakan di sini dulu. Pos 3 itu ambil. Pos 3 ini. Nah, pos 3 ada 2. Silakan. Pos 3. Silakan. Ya. Kerjakan di sini, kerjakan pos 3. Ya. Tapi lalu itu dibagi yang mengerjakan, Mbak. Sana kamu, Mbak, jangan ke sini, Mbak. Pos 3 sini. Enggak, langsung dicoret di anunya. Ya, langsung dikaret. Ya, udah. Ibu kasih waktu ya 10 menit. Kamu jangan di sini, Mbak, di sini pos 2. Apa Mas Fadil sini? Ini siapa? Saya Bani. Di sini kan ya? Kalau kamu di sini, ya di sini. Di sini kalau Mas Faza. Di sini siapa? Aldan, Caca, Marcel, Ganes. Sudah ada lagi? Ya di situ berarti. Ayo dikerjakan Pak, itu punyamu banyak. Ini banyak punyamu. Nah, ini satu-satu dikerjakan, dibantu jawab Mas. Ayo dibantu. Jangan terburu-buru, ya. Sudah? Nah, silakan dipegang dulu kalau sudah. Silakan pergi ke pos berikutnya. Sana, kalau sudah silakan pergi ke pos berikutnya. Ayo, pergi ke pos berikutnya. Jangan terburu-buru, takut keliru. Ayo juara 1 siapa nanti yang selesai duluan tapi jawabannya benar itu juara 1. Tidak usah diisi dan apa tanggalnya. Ayo jangan terburu-buru, kalau salah itu poinnya dikurangi, tapi yang selesai duluan itu nanti juara 1 kelompoknya. Ayo apa itu? Amati sampah yang ada di sekitar kalian. Apa saja sampah yang ada di sekitarmu itu banyak kan? Tulis apa saja. Banyak itu, 3 seperti itu. Ayo sampah apa saja. Baca dulu soalnya. Baca dibantu itu baca. Ayo sambil lalu dibantu juga sampai keliru. Ayo pos 1 sudah selesai, yang ini tinggal pos itu. Ayo yang selesai pindah pos. Kalau sudah selesai pindah pos. Ya, apa yang biasa aku lakukan di sampah tersebut ini kan ada gambarnya ini. Ini bagaimana? Apa ditumpul, apa dibakar, apa dimakan gitu. Bisa jawab?
berbahayanya itu. Hati-hati memilih sampah berbahaya ya. Gitu. Iya, kenapa? Terus yang menerima terakhir itu, ayo cepetan. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengolah sampah yang ada di sekitar kita? Ayo, digunakan untuk apa tadi? Jadi itu yang kita buat. Bagaimana? Dijadikan apa? Dijadikan apa? Sudah? Sudah? Kalau sudah dipegang ke pos 1 atau ke pos 3. Sudah, kalau sudah lanjut ke pos berikutnya. Dipegang dulu ke pos berikutnya. Pos berapa saja? Pos 1 atau pos 3? Pos 2? Ayo dikerjakan itu labirin sampah. Hati-hati, jangan sampai dicoret. Kalau dicoret satu salah ya, salah berarti. Hati-hati coretannya. Ayo, ini pos berikutnya. Pos 3. Nih. Dua. Ayo, hati-hati, jangan sampai tercoret itu. Yang sudah selesai dipegang. Itu taruh yang diam deh nanti sama itu sampai posisi sana. Sudah? Pos berapa? Dua itu pos 3-nya.
yang maju untuk membacakan di komposisi pos 3 itu Mbak Zahira, kelompoknya Faza yang membaca. Pas kelompoknya Mas Adil, Ibu minta yang membacakan Mbak Nanda. Juga menunggu kelompok keempat. Nanti dibantu di depan duduknya ya. Iya, pakai ini bajunya. Iya. Hah? Apanya enggak ngerti? Tulisannya Mas Maza itu gampang susah. Ayo, ya. Ayo. Ini untuk Mbak Nanda dibacakan nanti. Yang ini untuk dibacakan. Sudah? Ini? Mana lagi? Itu dibaca. Sudah? Untuk yang selesai pertama, kelompoknya Mbak Nanda silakan dibaca ke depan Mbak Nanda. Ayo waktunya dipersilahkan dipercepat Mbak Nanda. Ya, ya. Yang ada di sekolah atau rumah, apa saja sampah yang ada di sekitar Ini sampah di sekitar rumahnya Mbak Nanda. Baca Mbak, apa saja? sedotan bekas, daun kering, botol plastik, kertas bekas, dari bekas, dan bekas. Ya banyak ternyata. Yang kedua Mbak, lanjut. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika ada sampah menumpuk? Jelaskan secara singkat. Membersihkannya agar tidak banjir. Membersihkannya agar tidak banjir, lanjut. Apa yang akan terjadi jika kita membuang sampah ke sungai? Jelaskan. Ya. Akan menumpuk dan akan terjadi banjir. Ya, sampah akan menumpuk dan terjadi banjir, lanjut Mbak. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kita? Ya, sudah ulang silakan duduk. Tepuk tangan buat Mbak Nanda. Sekarang Mbak Caca, Mbak Caca dulu. Mbak Caca apa kemudian Mbak Zahira. Baca nomor 1 saja, Mbak Zahira nomor 2. Karena kita akan berlanjut ke berikutnya. Silakan Mbak dibaca nomor 1 saja. Ya. Ya sudah, silakan. Ini yang ada di sekitar rumah banyaknya sampahnya adalah plastik, botol, dan sedotan kertas. Silakan tepuk tangan kepada banyaknya. Silakan Mbak Zahira nomor 2 dibaca Mbak Zahira. Nomor 2 Mbak Zahira. Ya. Apa ya? Ya, ini apa yang biasanya? Apa yang biasanya kamu lakukan
ini kalau sampahnya berupa sampah organik kan? Nah, di sini kalau berupa sampah anorganik Mbak Zahira membakarnya. Ya, membakar itu termasuk betul apa tidak? Membakar apa menimbun? Tidak. Membakar apa menimbun? Menimbun. Menimbun. Kalau membakar akan mencemari udara. Jadi 1 poin dikurangi untuk Mbak Zahira. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Zahira. Ayo silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk juara pertama, ya. Untuk juara pertama yaitu kelompoknya Mas Adil. Silakan. Untuk juara kedua yaitu kelompoknya Mbak Caca. Untuk juara ketiga kelompoknya Mas Faza. Nanti kita akan bermain lagi nanti ke pertemuan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke word, ya. Silakan perhatikan Papa. Di sini, di sini nanti. Nah, ya, lihat teman. Ayo kita ke word. Sudah? Nah, sekarang di gambar ada organik, ada anorganik, ada B3. Sekarang Ibu nunjuk yang ini. Yang ini termasuk bahan organik apa anorganik? Organik apa anorganik? Organik. Yang kedua, ini batu. Batu ini termasuk anorganik apa organik apa B3? Sekarang botol. Botol ini termasuk organik. Kemudian sedotan plastik. Lanjut plastik. Sekarang pisang. Bagus. Popok. Organik apa berbahaya? B3. Kalau ini botol. Bukan botol. Ini botol semprot minyak parfum itu. Bagus. Kalau ini baterai. Bagus. Ini kayaknya bukan. Apa bekas-bekas daun? Kayaknya. Organik. Kalau ini tinggal satu lagi. Ini contekan. Hasil contekan. Yang ini baru. Kita kirim jawabannya. Nah, fix. Satu berarti ini terbalik ya. Batu itu sama berarti jawabannya yang salah Bu. Nah, kita bagaimana pelajaran kita tentang yang tadi seru? Nah, karena kita sudah mempelajarinya, jadi kita harus wajib menyimpulkannya. Kesimpulan kita kali ini dalam mempelajari hal itu yaitu menjaga lingkungan yang sehat, memiliki banyak dampak positif, termasuk terhindar dari penyakit, udara yang lebih bersih, air yang lebih sehat, dan lingkungan yang lebih nyaman. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, kita akan memberikan kesehatan pada tubuh kita sendiri dan dapat mencegah penyebab penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian alam. Nah, begini, selebihnya Ibu
dan dikumpulkan setelah ada pembelajaran ini. Kalau ada pembelajaran ini ya, silahkan ibu bagikan dulu tugasnya. Nah, ini adalah tugasnya ya. Sambil lalu, ini tugasnya bisa dikerjakan. Sambil lalu tugasnya bisa dikerjakan. Ya, nanti bisa dikumpulkan kalau ibu sudah bilang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya. Nah, tugasnya silahkan lihat di papan. Tugasnya ini hari Jumat bersih. Jadi kalian membaca ini yang ada sudah di lembarannya kalian. Kemudian ada soal 3. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Nanti tugas rumahnya apabila tidak selesai bisa dilanjutkan di rumah. Tapi kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke ibu ya. Nah, sudah? Silakan dikerjakan dulu. Sudah? Ya. Ayo sambil lalu dikerjakan. Di sini ada pertanyaan menurut kalian. Cerita di atas ada apa permasalahannya? Dicari di sini. Kemudian pola atau kebiasaan apa saja silakan dicari di sini juga. Solusinya apa ada di sini juga. Jadi silakan. Ini refleksi ini. Kamu belajar ini. Ini apa saja. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Hebat berarti kalau sudah selesai. Ya. Sudah? Ya.
selesai.